warna ini lagi rame banget digunain sama warganet di media sosial. Ini bukan soal warna, tapi bagaimana solidaritas dibentuk lewat simbol-simbol seperti ini. Banyak pengguna media sosial di berbagai platform mengganti foto profil mereka dengan filter warna pink hijau sebagai bentuk kampanye Brave Pink Hero Green. Brave Pink diambil dari warna jilbab pink milik Ibu Ana, bukan sembarang ibu-ibu. Ibu Ana menjadi sosok yang berani menghadapi aparat saat demonstrasi di depan gedung DPR pada 28 Agustus lalu. Sementara Hero Green dipilih sebagai bentuk penghormatan kepada almarhum Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang wafat akibat dilindas kendaraan taktis Brimo. Kedua warna ini digunakan oleh banyak warganet sebagai dukungan solidaritas dari aksi demonstrasi akhir Agustus lalu. Salah satu pembuat generator kampanye ini adalah Anang Mariono. Melalui karyanya, ia ingin membantu menyebarluaskan kampanye Brave Pink Hero Green. Saya ngeliat banyak sih masyarakat yang pengen terlibat kayak gitu. Tadi ya kayak beberapa akun komunitas yang pengen mensuarakan solidaritasnya gitu lewat visual. Nah makanya saya pengen ngebantu lah, kalau misalnya ada orang yang pengen kayak gitu, nih saya kasih toolsnya biar lebih mudah. Penggunaan simbol atau warna semacam ini sebenarnya bukanlah hal baru. Sejak lama, gerakan publik kerap mengekspresikan makna perjuangannya melalui tanda, baik berupa logo maupun warna. Seperti awal tahun 2025, aksi Indonesia Gelap menggunakan dasar warna hitam. Simbol hitam menggambarkan nasib Indonesia yang gelap di masa depan. Di tahun sebelumnya, ada peringatan darurat dengan lambang Garuda berwarna biru dengan tulisan peringatan darurat. Simbol ini sebagai bentuk protes terhadap revisi Undang-Undang Pilkada dan indikasi kemunduran demokrasi. Aksi yang terus bergulir hingga hari ini setiap Kamis atau dikenal dengan Kamisan. Juga menggunakan simbol warna. Massa yang beraksi di depan Istana Negara menggunakan pakaian serba hitam. Simbol-simbol pergerakan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara lain, simbol kerap menjadi identitas pergerakan, seperti semangka Palestina. Semangka dijadikan simbol saat Israel melarang pengibaran bendera Palestina. Warga pun menyiasatinya dengan menjadikan potongan semangka sebagai simbol perlawanan, karena warnanya identik dengan bendera Palestina. Penyebaran konten mengenai kondisi Palestina juga kerap kali disensor, termasuk bendera Palestina. Alhasil, banyak warganet yang menggunakan simbol semangka sebagai bentuk dukungan kepada Palestina. Sementara itu, di Amerika Serikat, gerakan Black Lives Matter menggunakan kepalan tangan hitam sebagai lambang solidaritas dan perlawanan terhadap rasisme serta kekerasan sistemik. Pertanyaan pun muncul. Mengapa hampir setiap gerakan publik menjadikan simbol sebagai elemen penting dalam menyuarakan perjuangan mereka? Simbol-simbol dalam gerakan publik dapat dipahami sebagai representasi kolektif yang mewujudkan emosi serta nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat pendukungnya. Menyoal representasi kolektif, sosiolog ternama asal Eropa, Emil Durkheim mendefinisikannya sebagai hasil kerjasama sosial yang menyatukan pikiran, menggabungkan ide dan perasaan secara kolektif. Menurut Emil, representasi kolektif menjadikan simbol sebagai hasil kesepakatan sosial yang menyalurkan pengalaman bersama sebagai tujuan kolektif. Karena itu, simbol kerap menjadi pusat solidaritas dan identitas gerakan sosial. Simbol juga berfungsi menghubungkan status, emosi, dan tindakan yang merepresentasikan nilai-nilai sosial. Pada secara umum disebut sebagai simbolisasi purpose sosial ya. Jadi semacam aktivitas kolektif berbasis online, berbasis komputer. Nah, aktivitas kolektif berbasis online itu harus punya sesuatu yang bisa menggerakkan massa. Salah satu adalah bentuk-bentuk visual gambar. Tapi gambar maupun warna itu bukan makna yang inherent dalam gambarnya, tapi dimaknai oleh warganet itu, dan itu menjadi pengikat kesadaran dan aktivitas kolektif. Dan orang kemudian mengubah medsosnya dan sebagainya dengan warna yang sama itu menandakan dia merasa terikat, merasa bagian dari solidaritas itu. Sehingga
keterikatan itu melintasi banyak segmen ya. Segmen strata sosial, segmen profesi, segmen usia, segmen kelompok, dan sebagainya. Kampanye lewat simbol dalam gerakan publik ternyata memiliki pengaruh yang besar, khususnya di media sosial. Hasil analisis penggunaan salah satu generator aplikasi filter Brave Pink, Hero Green menunjukkan angka penggunaannya mencapai jutaan. Itu total kunjungan itu sekarang tuh ada hampir 11 juta kunjungan. Terus kalau misalkan jumlah pengunjungnya unique account itu ada sekitar hampir 7 juta. Kebetulan sebenarnya saya nggak nge-track ya ada berapa orang yang nge-download. Cuman kalau misalkan kita ambil sekitar 50%-nya aja itu udah hampir 3,5 juta orang berarti yang menggunakan. Sementara itu, TV Tempo mengecek percakapan daring untuk melihat seberapa besar penyebutan dan jangkauan dari tagar Brave Pink Hero Green menggunakan laman brand24.com. Lewat dua platform TikTok dan X, tagar Brave Pink Hero Green mendapat lebih dari 9 juta jangkauan audiens dengan 740 kali penyebutan lewat aplikasi tersebut dalam waktu 10 hari. Nah, itu sangat efektif ya, sangat efektif. Simbol-simbol yang ikonik itu menjadi apa? Tapi memang harus ada, itu hanya simbol dari satu peristiwa ya. Simbol dari satu peristiwa dan simbol dari satu makna yang ditujukan sebagai protes. Dan itu simbol itu bisa menjadi sarana untuk keterlibatan banyak pihak. Itu juga dalam jangka panjang adalah bagian dari kecerdasan sebagai warga negara ya. Benar ya? Iya, saya kira itu penting karena warga negara itu harus punya kecerdasan dalam membantu pengelolaan negara. Salah satunya adalah dengan mengekspresikan protes kalau sesuatu yang dianggap memberatkan kehidupan mereka. Lewat simbol-simbol ini. Lewat simbol-simbol. Pada akhirnya, simbol bukanlah sekedar tanda visual, melainkan bahasa bersama yang mengikat solidaritas serta menjaga nyala pergerakan publik agar terus hidup dan relevan.